Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini aku mau cerita pengalaman yang nggak akan kalian sangka. Gimana rasanya diremehkan saat bukber, tapi akhirnya bikin semua orang kaget saat aku pulang naik mobil mewah. Penasaran gimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk, kita mulai. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menggenggam ponsel dengan undangan yang baru saja masuk ke grup alumni SMA, sebuah undangan buka puasa bersama, acara yang seharusnya penuh kebersamaan dan nostalgia. Tapi entah kenapa, aku merasa ragu. Apakah mereka benar-benar ingin bertemu denganku, atau ini hanya pertemuan untuk sekadar pamer kesuksesan? Aku ingat betul, dulu aku bukan siapa-siapa di antara mereka. Masa-masa sekolahku tidaklah mudah. Aku bukan dari keluarga kaya, aku juga bukan anak yang populer. Setiap hari, aku hanya berangkat sekolah dengan sepeda tua, membawa bekal sederhana dari rumah, sementara teman-temanku datang dengan motor keren dan uang jajan melimpah. Aku sering jadi bahan ejekan, entah itu karena pakaianku yang lusuh, atau karena aku selalu membawa buku kemana-mana. Aku masih ingat salah satu dari mereka pernah berkata sambil tertawa, nanti kalau Puna udah lulus, lo pasti tetap susah, kan? Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Apakah aku harus datang? Aku sudah bukan aku yang dulu. Hidupku sudah berubah drastis. Aku ingin tahu, apakah mereka masih sama seperti dulu? Aku menarik napas panjang dan mengetik di grup, aku datang. Ini bukan sekadar ajang reuni biasa. Ini adalah momen di mana aku ingin melihat apakah mereka masih memandangku dengan sebelah mata, atau justru mereka akan terkejut dengan perubahan hidupku. Aku tersenyum kecil, melirik kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Mereka tidak tahu apa yang akan menanti mereka malam ini. Aku masih ingat betul bagaimana rasanya menjadi orang yang selalu diremehkan. Waktu SMA, aku bukan siapa-siapa di antara teman-temanku. Aku tidak punya tampang keren, tidak punya barang-barang mahal, dan yang paling parah, aku sering dianggap tidak akan sukses hanya karena latar belakang keluargaku yang sederhana. Setiap hari aku berangkat sekolah dengan sepeda tua, yang sering kali rantainya lepas di tengah jalan. Aku harus berhenti di pinggir jalan, tangan belepotan oli, sementara teman-temanku melaju dengan motor matic terbaru. Aku hanya bisa menelan ludah ketika melihat mereka tertawa, bercanda seolah hidup mereka sempurna. Saat jam istirahat, mereka duduk bergerombol di kantin, memesan makanan enak tanpa pikir panjang. Sementara aku duduk di sudut kelas, membuka bekal sederhana yang disiapkan ibuku. Aku masih ingat bagaimana mereka sering memandangku dengan tatapan meremehkan. Halah, makannya pakai bekal melulu, nggak malu, apa? Kalau nggak punya duit, bilang aja bro, ntar gue traktir. Tapi utang, ya? Mereka tertawa, menganggap itu lelucon. Aku hanya tersenyum, menahan rasa sakit di hati. Aku tahu, aku tidak bisa membalas mereka dengan kata-kata. Satu-satunya cara adalah dengan membuktikan bahwa aku bisa sukses. Lebih dari yang mereka bayangkan. Setelah lulus SMA, aku tidak langsung kuliah, seperti mereka yang dengan mudahnya memilih universitas terbaik. Aku bekerja serabutan, dari jadi ojek online, jualan kecil-kecilan, sampai mencoba berbagai bisnis demi bertahan hidup. Aku tidak pernah menyerah, meskipun dunia terasa tidak adil. Aku belajar dari nol, menghabiskan waktu berjam-jam menonton video bisnis, membaca buku, dan mencoba memahami cara kerja dunia ini. Tahun demi tahun berlalu, usahaku mulai berkembang. Dari bisnis kecil-kecilan, aku akhirnya berhasil membangun sesuatu yang lebih besar. Aku mulai bisa membeli barang yang dulu hanya bisa aku impikan. Motor, sudah lama aku tinggalkan. Sekarang, aku punya mobil mewah yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiranku dulu. Tapi yang lebih penting dari semua itu, aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Aku bukan lagi anak SMA yang hanya bisa menunduk saat diremehkan. Aku adalah seseorang yang berhasil mengubah nasibnya sendiri. Dan sekarang, di acara bukber ini, aku akan bertemu lagi dengan mereka. Aku ingin tahu, apakah mereka masih seperti dulu, masih meremehkan orang lain, atau mereka akan terkejut dengan siapa aku sekarang. Aku melirik ponselku. Grup alumni masih ramai membahas acara bukber nanti malam. Sebagian besar dari mereka memamerkan kesuksesan mereka di sana. Ada yang jadi pegawai kantoran di perusahaan besar, ada yang kerja di luar negeri, dan tentu saja ada yang masih suka pamer gaya hidup mewah. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti malam. Aku sudah siap. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang membuktikan bahwa takdir bisa berubah.
dan roda kehidupan selalu berputar. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga di langit. Aku berdiri di depan cermin, merapikan kemeja sederhana yang kupakai. Tidak ada barang bermerek mencolok, tidak ada aksesori mahal. Aku ingin datang sebagai diriku sendiri, bukan dengan kemewahan yang bisa langsung menarik perhatian. Mobil mewahku sudah terparkir di garasi, mesinnya masih dingin. Aku sengaja memesan taksi online untuk menuju ke lokasi bukber, sebuah restoran yang cukup terkenal di pusat kota. Aku tahu, jika aku datang dengan mobil mewah itu, mereka pasti akan langsung curiga. Aku ingin melihat bagaimana sikap mereka sebelum mereka tahu siapa aku sebenarnya. Saat aku tiba di restoran, suasana sudah ramai. Aku bisa melihat beberapa wajah yang dulu begitu familiar. Mereka masih seperti dulu, tertawa keras, membanggakan diri sendiri, dan sesekali melirik orang lain dengan tatapan menilai. Aku melangkah masuk, berusaha tetap tenang. Beberapa teman yang dulu sering berbicara denganku menyapaku singkat, tapi tidak dengan hangat. Lu datang juga? Salah satu dari mereka, Randy, menyapaku dengan nada setengah kaget. Dia salah satu yang dulu paling sering meremehkanku. Iya, udah lama gak ketemu ya, jawabku dengan senyum tipis. Aku duduk di kursi yang tersisa di ujung meja. Dari sini, aku bisa dengan jelas mendengar percakapan mereka. Gue sekarang udah di perusahaan multinasional bro, gaji gede, kerja di gedung mewah. Kalian kapan nyusul? Kata salah satu dari mereka dengan bangga. Gila sih, keren banget. Gue juga sih, kerja di luar negeri sekarang. Lu pasti susah ya kalau masih di sini? Timpal yang lain sambil tertawa. Aku hanya mendengar, tidak ikut bicara. Mereka bahkan tidak menanyakan kabarku. Seakan kehadiranku tidak berarti apa-apa. Aku bisa melihat beberapa dari mereka sesekali melirik ke arahku. Mungkin bertanya-tanya kenapa aku terlihat begitu biasa saja. Tiba-tiba, Randy menoleh ke arahku dan bertanya dengan nada meremehkan. Lu sekarang kerja di mana? Masih susah nyari duit? Tanyanya dengan senyum sinis. Beberapa orang di meja mulai memperhatikanku. Aku tahu ini adalah momen di mana mereka ingin melihat apakah hidupku masih sama seperti dulu, menyedihkan dan penuh perjuangan. Aku menatapnya, tetap tenang. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa dengan kata-kata. Gue cuma usaha kecil-kecilan aja. Gak sehebat kalian, jawabku santai. Mereka tertawa kecil. Aku bisa melihat beberapa dari mereka saling berbisik. Mungkin mereka berpikir bahwa aku masih sama seperti dulu, si anak cupu yang tidak punya apa-apa. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu kejutan apa yang menunggu mereka nanti malam. Suasana di meja semakin ramai, percakapan mereka terus berputar di sekitar pekerjaan, pencapaian, dan kehidupan mewah yang mereka jalani. Aku tetap diam, mendengarkan setiap kata mereka dengan sabar. Sesekali, mereka melirik ke arahku. Seolah-olah kehadiranku hanyalah pelengkap yang tidak penting. Pesan makanan yang mahal aja. Santai. Kali ini, yang sukses-sukses yang bayar. Ya, kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Tapi jangan tagih si Budi, nanti dia nggak bisa bayar. Kasihan bro, ucap Randy, menyebut namaku sambil tertawa terbahak-bahak. Aku hanya tersenyum, menahan diri. Tidak ada gunanya membalas mereka dengan kata-kata. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan bersikap seperti ini. Saat azan berkumandang, semua mulai menikmati hidangan. Aku tetap makan dengan santai, sementara mereka sibuk mengambil foto makanan dan memamerkannya di media sosial. Aku melihat beberapa dari mereka memasang caption yang cukup menyebalkan. Buka puasa bareng teman-teman sukses. Ada yang belum sukses? Semangat ya guys. Aku hanya tersenyum. Mereka benar-benar masih seperti dulu, menilai orang dari apa yang terlihat di luar. Selesai makan, satu persatu mulai mengeluh tentang macetnya perjalanan pulang. Gue sih enak, mobil udah nunggu di valet. Santai aja, kata salah satu dari mereka. Iya, gue juga. Kalian naik apa? Jangan bilang masih naik motor atau taksi online? Randy menatapku dengan tatapan mengejek. Aku berdiri, merapikan kemejaku dengan santai. Iya, gue sih naik kendaraan sendiri juga, jawabku singkat. Aku melangkah keluar restoran dengan langkah santai. Beberapa dari mereka mengikuti di belakangku, masih sibuk membahas mobil mereka masing-masing. Saat tiba di area parkir, aku melihat mobil-mobil mereka berjejer. Mobil-mobil mewah, tapi tetap dalam batas yang biasa dimiliki pekerja kantoran sukses. BMW, Honda Civic, Toyota Fortuner, mobil yang cukup keren, tapi belum masuk ke level yang benar-benar mewah. Mereka mulai masuk ke mobil masing-masing, lalu melirik ke arahku yang masih berdiri di tempat. Lo nunggu jemputan ya? Sini gue bonceng, kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Aku tidak menjawab. Dengan tenang, aku berjalan menuju sudut parkiran.
di mana sebuah Lamborghini Huracan hitam berkilau menunggu dengan gagahnya. Aku mengeluarkan kunci dari saku dan menekan tombol. Bip, lampu mobil itu berkedip. Suasana langsung hening. Aku bisa merasakan tatapan mereka menatapku dengan penuh keterkejutan. Randy, yang tadi paling sering mengejekku, melongo. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Budi, itu mobil lo? Suaranya terdengar gemetar. Aku hanya tersenyum kecil, membuka pintu mobil, lalu duduk di kursi pengemudi. Aku menurunkan kaca, lalu menatap mereka satu persatu. Oh, iya, gue sih biasa aja, kalian aja yang nggak nyangka. Aku menekan pedal gas sedikit, suara mesin mengaum keras di tengah parkiran. Mereka masih berdiri di tempat, tidak ada yang berbicara. Hanya wajah-wajah terkejut dan penuh penyesalan yang kini kulihat. Tanpa menoleh lagi, aku melajukan mobil keluar dari parkiran. Dalam hati, aku tersenyum puas. Ini bukan balas dendam. Ini hanya sebuah pembuktian bahwa hidup bisa berubah, dan orang yang mereka remehkan dulu, kini berada jauh di atas mereka. Saat mobilku meluncur keluar dari area parkir, aku bisa melihat bayangan mereka di kaca spion. Masih berdiri terpaku, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku yakin mereka tak pernah menyangka bahwa aku, orang yang dulu mereka hina, kini melangkah jauh di depan mereka. Aku sengaja mengendarai mobil dengan pelan di awal, memberi mereka waktu untuk mencerna kenyataan. Dari kaca spion, aku melihat beberapa di antara mereka saling berbisik. Ada yang menunjuk ke arahku, dan ada yang terlihat menyesal. Ponselku bergetar. Notifikasi dari grup alumni mulai bermunculan. Randy. Bro, serius itu mobil lo? Andre. Wah, gila, lo kerja apa sekarang? Kok bisa punya mobil kayak gitu? Doni. Budi, sorry banget kalau dulu kita pernah ngejek lo. Nggak nyangka lo sekarang udah sukses banget. Aku membaca semua pesan itu tanpa membalas. Aku tahu, sekarang sikap mereka pasti berubah drastis. Orang-orang seperti mereka selalu melihat seseorang dari hartanya. Selama aku terlihat biasa-biasa saja, mereka menganggapku remeh. Tapi begitu aku menunjukkan kesuksesan, mereka tiba-tiba menjadi teman baik. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Nama Randy muncul di layar. Aku hanya tersenyum tipis, lalu membiarkan panggilan itu berdering tanpa diangkat. Mereka tidak benar-benar peduli padaku. Mereka hanya terkejut dan ingin tahu bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Aku menyalakan musik di dalam mobil, mencoba menikmati perjalanan pulang. Tapi dalam hati, aku merasa lega. Bukan karena mereka terkejut, tapi karena aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Dulu, aku sering bertanya-tanya, apakah aku akan selamanya tertinggal? Tapi sekarang aku tahu jawabannya. Tidak ada yang mustahil selama aku terus berusaha. Dan yang terpenting, aku tidak butuh pengakuan dari mereka. Aku sudah cukup bangga dengan diriku sendiri. Malam itu, aku memacu mobilku di jalanan kota yang mulai lengang, meninggalkan masa lalu yang penuh hinaan dan merendahkan, menuju masa depan yang lebih gemilang. Saat mobilku melaju menembus malam, pikiranku melayang ke masa lalu. Semua ejekan, hinaan, dan tatapan meremehkan yang pernah kuterima. Semuanya kini terasa begitu kecil dibandingkan dengan pencapaian yang sudah kuraih. Aku tidak perlu membalas mereka dengan kata-kata pedas. Aku tidak perlu membuktikan apapun secara langsung. Hidupku sendiri sudah menjadi jawaban terbaik atas semua hinaan yang dulu mereka lontarkan. Tiba di rumah, aku memarkir mobil di garasi dan duduk sejenak di dalamnya. Malam ini memberi banyak pelajaran bagiku. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka grup alumni yang masih ramai membahas kejadian tadi. Randy, Budi, lu sukses banget sekarang. Serius, gue salut. Andre, lu kerja di mana bro? Kok bisa punya Lamborghini? Bagi tipsnya dong. Doni, jujur gue malu banget. Dulu gue sering ngeledek lo, tapi sekarang malah pengen jadi kayak lo. Aku membaca pesan-pesan itu dengan senyum tipis. Aku tahu di dalam hati mereka ada rasa menyesal, tapi aku tidak butuh validasi mereka. Aku tidak butuh permintaan maaf dari mereka. Aku sudah memaafkan semuanya sejak lama. Aku menutup ponsel tanpa membalas satupun pesan mereka. Lalu, aku berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Di meja ruang tamu, ada satu foto lama yang selalu mengingatkanku dari mana aku berasal, foto masa SMA, di mana aku masih menjadi anak biasa yang sering diremehkan. Aku tersenyum. Malam ini, aku belajar sesuatu yang sangat berharga. Kesuksesan sejati bukanlah tentang membalas dendam kepada mereka yang pernah meremehkan kita. Kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita bisa. Aku menarik napas dalam, menatap langit malam dari jendela.
Masa lalu mungkin penuh luka, tapi masa depan ada di tanganku. Aku melangkah masuk ke kamar, menutup pintu, dan meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, dan aku siap untuk melangkah lebih jauh lagi.